Shalom. Kembali lagi sama kita. Saya Agustin Angelita. Evan Samuel. Pada kali ini kita akan membahas bab 8 sampai bab 10. Yang pertama itu ada bab 8 yang berjudul Iman Kristen dan Pancasila. Belajar dari tokoh TB Simatupang dan Eka Dharma Putra. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama itu memperjelas arti iman Kristen dan Pancasila. Yang kedua, memperjelas peran tokoh solidaritas beragama. Yang ketiga, menuliskan makna kehadiran tokoh-tokoh dialog antara umat beragama. Yang keempat, menyembuhkan arti pluralisme, persaudaraan, dan solidaritas. Oke. Nah, kita ini membahas Bapak TB Simatupang. Siapa sih dia? Ya, beliau atau Pak TB Simatupang mempunyai nama itu Tahi Bonar Simatupang atau disingkat TB Simatupang. Nah, beliau ini biasa dipanggil Pak Sim. Beliau ini memiliki sosok penting di dalam perjalanan negara dan juga gereja. Beliau lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tanggal 28 Januari 1920. Nah, nama beliau ini juga dijadikan nama jalanan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Beliau tuh dulu berkarir sebagai tentara dengan bergabung di Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disebut TKR. Sekarang sudah berganti nama menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, beliau tuh pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang atau disebut Kasab. Beliau menggantikan Jenderal Sudirman ketika Jenderal Sudirman sudah wafat dan beliau menggantikan posisinya. Di usia yang sangat muda, masih 29 tahun, tentu menjadi Kepala Staf Angkatan Perang itu sudah sangat prestasi yang luar biasa karena di usia tersebut masih dibilang sangat muda. Jadi bisa disebut Pak TB Simatupang adalah orang yang sangat berprestasi di dunia militer, karena di dunia militer itu untuk mendapatkan posisi yang tinggi itu sangat lama dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi Pak TB Simatupang itu memiliki sosok yang peran yang luar biasa juga di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang, beliau tuh pernah menjabat juga sebagai Ketua Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau disebut GJI yang sekarang sudah disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Beliau tuh dulu tuh terus-menerus menulis pada surat kabar kayak berbagai media cetak dan juga di radio. Nah, karena pada saat itu hanya surat kabar dan juga radio menjadi media untuk memberdayakan masyarakat. Kalau menurut kamu Pak Eka Dharma Putra itu siapa sih? Nah, kalau Bapak Eka Dharma Putra itu, beliau adalah aktivis nasional yang menginspirasikan gereja-gereja untuk memahami keterkaitan antara agama dan negara nih. Beliau itu dulunya aktif sebagai ketua senat mahasiswa saat masih kuliah dan dia anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Di usia yang sangat muda, masih sekitar 27 tahun, beliau menjadi ketua Moderamen Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat nih. Nah, sebuah jabatan tertinggi di Sinode sebuah gereja, juga menjadi dosen di alma maternya. Nah, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, yaitu yang sekarang dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Oh, yang sekarang terkenal itu ya? Iya. Yang kalau mau jadi pendeta tuh pada belajar di sana semua. Lalu, beliau juga memberikan perhatian sangat besar pada Pancasila dengan disertasinya yang telah dibukukan dengan judul Pancasila, Identitas dan Modernitas. Dalam buku itu, beliau menekankan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang majemuk karena ideologi ini bersifat terbuka atau inklusif ya. Sebagai masyarakat Indonesia membutuhkan Pancasila yang sungguh-sungguh merangkul kebersamaan negara ya. Masyarakat kita. Terus juga bagi beliau rangkulan dan kebersamaan itu dalam negara Pancasila harus benar-benar diwujudkan dalam kebebasan memeluk beragama.
bagi seluruh masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal yang ke-29. Oke. Dan karena itu kebebasan harus dijamin. Oke. Jadi menurut Pak Eka Dharma Putra, kita tuh harus memiliki kebebasan dalam beragama ya. Iya, bener banget itu. Kayak contohnya tuh kita bebas memeluk agama kita masing-masing, bebas beribadah sesuai agama masing gitu ya. Sesuai dengan Oke. Pancasila juga ya. Sesuai dengan Pancasila. Oke. Terus Kita bahas ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tokoh agama memiliki posisi sangat penting, yaitu untuk menyatukan dan membuat masyarakat untuk lebih rutin menjalankan kegiatan keagamaan, yaitu tetap berjalan dan tetap tertib sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Jadi kita tuh saat beribadah juga kita harus mengikuti tata aturan dan tata tertib yang ada. Iya, benar. Jadi tujuannya tokoh-tokoh agama di negara kita tuh, tujuan tokoh agama tuh fungsinya untuk memimpin komunitas-komunitas kita. Jadi misalnya kita punya pak pendeta atau pastor, nah beliau-beliau tersebutlah memimpin kita supaya kita tuh dapat beribadah, belajar, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan lebih baik lagi, dan juga sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ada. Jadi kita tuh nggak melenceng dari tata aturan yang ada, dan juga mendapatkan pelajaran yang benar gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke yang ketiga, menuliskan makna kehadiran tokoh-tokoh dialog antar umat beragama. Nah, ini mirip-mirip sih sama kedua. Kalau menurut kamu tuh apa tuh? Nah, poin ini juga sama dengan tujuan pembelajaran kedua kan. Nah, sebagai jembatan untuk menciptakan kerukunan, pemahaman, dan toleransi antara pemeluk-pemeluk beragama yang berbeda-beda. Nah, terus tokoh-tokoh kita juga masyarakat sebagai fasilitator, mediator, dan model bagi masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis. Jadi poin-poinnya tuh sama ya, kayak dia tuh harus memimpin kita supaya sesuai dengan aturan yang ada dan juga tidak terjadi kericuhan. Oke. Terus kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang keempat, Yaitu menyimpulkan arti pluralisme, persaudaraan, dan solidaritas. Apa sih pluralisme, persaudaraan, dan solidaritas? Yaitu adalah 3 konsep yang saling terkait dan penting dalam masyarakat dalam keharmonisan dan damai. Pluralisme adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keberagamaan. Lalu persaudaraan adalah rasa kebersamaan dan saling mendukung antara individu dan individu lainnya. Sedangkan solidaritas itu adalah kesadaran untuk saling membantu dan bertanggung jawab antara satu sama lain nih. Oke. Jadi ini tuh 3 konsep yang saling terkait ya, Iya. saling berhubungan. Gak bisa tuh kalau satu doang. Satunya hilang, satunya hancur. 2 dong, kan Oh, ada ya, 3. ada 2 ya, 2-nya hancur. Iya. Jadi tuh ibaratnya kayak rantai, harus saling berhubungan. Lalu kita masuk nih ke bab 9, yaitu judulnya Spirit Perdamaian dalam Budaya Indonesia. Tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu yang satu mengorelasikan perdamaian dalam berbagai budaya di Indonesia. Yang kedua mendeskripsikan arti masyarakat majemuk dalam kebudayaan Indonesia. Yang ketiga membangun karangan singkat tentang perdamaian dalam kebudayaan daerah masing-masing nih. Yang keempat menuliskan keunggulan proses perdamaian dalam budaya Indonesia. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, mengorelasikan perdamaian dalam berbagai budaya di Indonesia. Nah, tujuannya itu supaya kita tuh mengkorelasikan berbagai budaya Indonesia tuh dengan cara yang unik gitu. Jadi perdamaian dalam berbagai budaya Indonesia dapat dikoreksikan dan melalui keberagaman kearifan lokal, kayak praktik toleransi dan nilai-nilai yang mendorong kebersamaan dan kerjasama. Kearifan lokal juga misalnya tradisi nyadran, perdamaian di berbagai daerah, menunjukkan bagaimana masyarakat menjaga perdamaian melalui ritual dan juga kegiatan sosial melibatkan semua kalangan. Jadi semua kalangan itu diajak untuk membangun kebersamaan, perdamaian sesuai dengan kearifan lokal. Nah, kalau
Tujuan pembelajaran ketiga itu menjelaskan arti majemuk dalam kebudayaan Indonesia. Masyarakat majemuk dalam kebudayaan Indonesia tuh merujuk pada adanya keberagaman etnis, suku, agama, budaya, dan juga bahasa yang hidup berdampingan dalam satu wilayah. Jadi hal ini tuh menciptakan sebuah masyarakat yang dinamis dan kaya, namun juga membutuhkan toleransi dan kerjasama untuk menjaga keharmonisan. Itu. Oke, lalu tujuan yang keempatnya yaitu unggulan proses perdamaian dalam budaya Indonesia. Nah, budaya di Indonesia itu kan sangat banyak ya. Banyak banget. Nah, kita itu budaya Indonesia memiliki semangat untuk menghargai perbedaan yang ada, menjaga keharmonisan, saling membantu sama lain, saling menghormati, dan berkontribusi dalam perdamaian. Dengan adanya semangat seperti ini, masyarakat Indonesia dapat membangun dan mempertahankan perdamaian dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi kita bisa dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Dengan cara yang berbeda-beda. Iya, betul. Terus juga kan Indonesia nih luas banget kan, dan juga banyak budaya-budaya kita. Kayak misalnya dari Sabang sampai Merauke, setiap wilayah-wilayahnya juga ada aja kan. Nah, terus pasti kita tuh memiliki cara-cara juga yang berbeda, kayak cara kita berbicara, cara kita mengobrol, dari cara kita melakukan sesuatu. Dan juga kalau ibadah tuh di setiap tempat tuh juga beda-beda kan. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan kita di Indonesia untuk menjadikan itu sebagai keunggulan kita dibandingkan di negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain. Jadi walaupun kita banyak budaya, banyak manusianya, banyak keluarga-keluarganya, kita tuh nggak menjadikan itu sebagai hambatan, tapi menjadikan itu keunggulan. Karena kita aja budayanya banyak, manusianya banyak, masyarakatnya banyak, tingkat-tingkatannya juga banyak, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai keunggulan. Jadi ibaratnya kita tuh malah menjadikan itu sebagai sesuatu yang lebih-lebih lagi dibandingkan wilayah yang lain gitu. Nah, sekarang bab yang ke-9 udah cukup belum? Cukup sih. Cukup ya? Iya. Oke. Sekarang kita lanjut ke Bab 10. Yaitu mediasi dan rekonsiliasi. Tujuan pembelajarannya sama, ada 4, yaitu mengkreasikan proses mediasi dan rekonsiliasi. Yang kedua, merangkum arti moderasi beragama di Indonesia. Yang ketiga, membuat program moderasi beragama dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, membuat karangan atau video singkat tentang kehidupan masyarakat yang penuh damai nih. Yang tujuan pembelajaran 1, bagaimana cara mengkreasikan mediasi dan rekonsiliasi. Oke. Jadi yang pertama tuh kita bakal merangkum arti modernisasi beragama di Indonesia dan juga membuat program modernisasi beragama dalam lingkungan sekolah. Dan juga kita membuat karangan atau video singkat tentang kehidupan masyarakat yang penuh damai. Nah, tapi yang pertama kita bakal bahas dulu nih, bagaimana cara mengkreasikan mediasi dan rekonsiliasi. Jadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, sementara rekonsiliasi adalah proses memperbaiki hubungan dan mencapai perdamaian. Jadi yang pertama tuh kita bakal melakukan pernyataan pembukaan, yaitu pernyataan pembukaan dari mediator dan juga para pihak untuk membuka sesi mediasi. Nah, yang kedua tuh mengidentifikasi masalah. Jadi pengembangan masalah, posisi dan kepentingan yang para pihak dalam mediasi. Jadi kita tuh melibatkan semua pihak dalam mediasi untuk mengobrol nih gimana sih supaya masalah ini selesai gitu, merundingkan masalah-masalahnya itu. Terus kita juga mencari solusinya, gimana sih biar masalah ini selesai. Pencarian berbagai opsi penyelesaian kayak bisa dilakukan dengan diskusi, tawar-menawar, dan juga saling berbicara dengan kepala yang dingin. Dan juga ada kaukus, yaitu pembicaraan secara terpisah antara mediator dan masing-masing pihak untuk membahas secara lebih mendalam. Jadi antara pihak dan mediator ada pembicaraan untuk mencapai mufakat. Nah, terus sekarang ada merangkum arti modernisasi beragama di Indonesia, gimana tuh? Nah, jadi moderasi beragama di Indonesia adalah sebuah cara beragama menekankan pada sikap adil, seimbang, dan tidak ekstrim dalam memahami dan menjalankan ajaran agama nih. Dan ini juga berarti menghargai dan menghormati penganut agama lainnya.
tanpa harus membedakan maupun membenarkannya. Moderasi beragama sangat penting banget untuk menjaga kerukunan antara umat beragama yang ada di Indonesia dan membangun juga keharmonisan nih. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu membuat program modernisasi beragama dalam lingkungan sekolah. Nah, membuat program modernisasi beragama di lingkungan sekolah itu melibatkan pendekatan holistik yang mencakup perkembangan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga pembentukan budaya sekolah yang inklusif. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan juga pemahaman terhadap perbedaan agama dan keinginan di kalangan siswa. Nah, jadi intinya mediasi dan rekonsiliasi itu saling berhubungan kan. Mediasi itu awalnya yang dua orang konflik dan ada satu mediator yang menyelesaikan masalah mereka berdua sebagai penengah dan bersikap netral. Lalu setelah masalah telah selesai, adanya rekonsiliasi sebagai apa ya bilang? Rekonsiliasi itu sebagai tahap penyelesaiannya. Kayak kita merubah hal yang lalu, kita upgrade gitu dan melupakan masalah yang lalu. Gitu kira-kira pemahamannya. Sekian dari kami, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Bye bye.